Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku teori sosiologi klasik. Yang pertama, sosiologi dan ilmu sosial. Bagi Durkheim, sosiologi adalah ilmu tentang situasi, memahami istilah tersebut dalam arti yang lebih luas, sebagai keyakinan dan metode perilaku yang dilembagakan oleh kolektivitas, dengan tujuan untuk menemukan fakta sosial struktural. Karena itu Durkheim adalah pendukung utama fungsi nasionalisme struktural, perspektif dasar dalam sosiologi dan antropologi. Dalam pandangan ilmu sosial harus murni holistik. Dalam hal itu, sosiologi harus mempelajari fenomena yang berkaitan dengan masyarakat luas, daripada terbatas dan tindakan individu tertentu. Dia tetap menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan intelektual Prancis sampai kematian pada tahun 1917, memberikan banyak ceramah dan menerbitkan karya sosial, agama, hukum, pendidikan, dan penyimpangan. Yang kedua, definisi tenaga kerja, kejahatan, dan hukuman. Dalam The Division of Labor in Security, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang berspektif dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua indikator, yaitu faktor terhadap tindakan minimal dan dilakukan individu. Yang ketiga, fungsi pembagian metode ketenaga kerjaan bagi menentukan fungsi ini. Tetapi bagaimana kita melanjutkan ke vertifikasi? Tindakan cukup hanya menyelidiki pembagian kerja? Apakah dalam masyarakat seperti ini terdapat solidaritas sosial yang dihasilkan oleh pembagian kerja? Ini adalah kebenaran yang membukti dengan sendirinya. Karena dalam masyarakat seperti itu, pembagian kerja sangat berkembang dan menghasilkan solidaritas. Kita harus lebih menentukan sejauh mana solidaritas yang dihasilkan berkontribusi pada integrasi umum masyarakat, karena hanya dengan demikian kita akan tahu beberapa perlu itu adalah, dan jika itu memang merupakan faktor penting untuk kohesil sosial, atau sebaliknya apakah itu hanyalah aksori atau kondisi sekunder. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menyenangkan hubungan sosial ini dengan orang lain, sehingga kita dapat mengukur bagiannya dalam efek total. Untuk melakukan ini, kita harus mulai adalah fenomena moral sepenuhnya dan dengan sendirinya tidak cocok untuk pengamatan yang tepat atau bahkan untuk pengukuran. Untuk melaksanakan ini, sebuah indeks eksternal dan melambangkannya, dan kemudian pelajari yang pertama dengan yang terakhir. Solidaritas mekanik berdasarkan kesuksesan. Totalitas keyakinan dan sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat yang sama membentuk sistem tertentu dengan kehidupannya sendiri. Orang mungkin menyebutkan kolektif untuk kesadaran umum. Benar bahwa ia tidak memiliki substratum pada organ tertentu menurut definisi itu tersebar di seluruh masyarakat. Namun demikian, ia memang memilikinya karakteristik khusus yang terjadinya kenyataan yang berbeda. Faktanya ini tidak tergantung pada kondisi tertentu di mana individu berada. Mereka datang dan pergi tetapi tetap ada. Itu sama di utara dan selatan, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, dan dibedakan profesi. Demikian pula itu tidak berubah dengan setiap generasi tertentu. Sebaiknya itu berubah menghubungkan generasi. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dan individu kesadaran, meskipun
itu terwujud hanya melalui individu. Ini adalah kehidupan psikologis masyarakat yang memiliki sifat, kondisi, keberadaannya sendiri dan cara perkembangan seperti yang dilakukan individu, tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk alasan ini, itu berhak untuk ditunjuk dengan istilah khusus. Kata yang kami gunakan di atas tidak tanpa ambiguitas. Terima kasih.